Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 22 sampai 40. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 22 sampai 40. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saya akan membacakan dari Alkitab TB2, Kisah Rasul pasal 2, mulai dari ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan dia setelah melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku. Ia berada di sebelah kananku sehingga aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah, bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyaknya akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Sampai demikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara, bagian yang kita baca tadi terjadi di hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan atas setiap orang yang percaya. Dan di hari itu saudara ada tanda-tanda spektakuler yang terjadi. Ada suara seperti tiupan angin keras, ada lidah api yang bertebaran hingga pada mereka. Dan mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh orang dari daerah lain. Nah saudara, sebagian orang kemudian menyindir bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur. Itu sebabnya Petrus kemudian berdiri dan dia menjelaskan bahwa mereka bukan mabuk karena anggur, tetapi itulah penggenapan nubuat dari Nabi Yoel ratusan tahun sebelumnya. Bahwa di zaman akhir Tuhan akan mencurahkan rohnya dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah saudara, di tengah-tengah konteks seperti ini, di hari Pentakosta itu, Petrus kemudian berkhotbah. Dan isi khotbahnya dicatat di dalam bagian yang kita baca tadi. Itu adalah khotbah dari Petrus. Khotbah pertama kali setelah Roh Kudus dicurahkan. Dan Tuhan sangat memberkati khotbah itu. Sehingga 3.000 orang berespon dan menjadi bagian dari gereja. Nah saudara, itulah kisah yang kita baca. Saudara, banyak orang ketika bicara tentang Pentakosta, fokusnya adalah pada mujizat berbicara di dalam bahasa lain. Tetapi esensi dari Pentakosta justru pada mujizat, bahwa para murid yang dipenuhi Roh Kudus bersaksi tentang Kristus dan banyak orang percaya. Itu mujizatnya. Nah saudara, mari kita perhatikan bagaimana Petrus bersaksi tentang Kristus. Yang pertama saudara, khotbah Petrus, kesaksian Petrus ini berpusat kepada Alkitab.
Saudara, di ayat ke-25 sampai ke-28 tadi, dia mengutip dari Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Saudara, Mazmur 16, kalau saudara nanti baca lagi di rumah, bagian itu dituliskan oleh Daud. Dan kalau kita membaca Mazmur 16 itu, saudara, di sana Daud seperti berbicara tentang dirinya sendiri, pengalamannya sendiri. Tetapi saudara perhatikan di ayat 27 yang dikutip oleh Petrus ini, Daud berkata begini, "Sebab engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan," atau lebih tepatnya membusuk. Saudara, ayat ini tidak mungkin bicara tentang Daud, karena Daud mati, dikubur, dan tubuhnya membusuk. Petrus bahkan berkata, kuburannya masih ada pada kita. Saudara, maka tidak mungkin Daud bisa berkata, Tuhan tidak menyerahkan dia ke dunia orang mati, tidak membiarkan dia akhirnya membusuk. Daud tidak mungkin bicara itu tentang dirinya sendiri. Itu sebabnya Petrus berkata, Daud bukan bicara tentang dirinya dalam bagian ini. Tapi dia bicara tentang Mesias, Raja dan Juru Selamat yang dinantikan oleh umat Allah. Daud sedang bicara tentang Yesus. Bahwa Allah tidak akan meninggalkan Yesus dalam dunia orang mati dan membiarkan dia membusuk di sana. Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan Petrus dengan tegas berkata, kami adalah saksinya. Yesus mati dan bangkit. Yang kedua, saudara. Di ayat 34-35, Petrus kemudian mengutip dari Mazmur 110 ayat 1. Daud berkata begini, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, Yesus sendiri pernah mengutip ayat ini dan dia kemudian bertanya kepada orang Farisi. Kamu berkata Mesias, Raja dan Juru Selamat yang dinantikan itu adalah anak Daud. Tapi bagaimana mungkin Daud kemudian menyebut anaknya itu sebagai tuannya? Saudara, mereka tidak bisa menjawab Yesus. Karena Mesias memang keturunan Daud, tapi jauh lebih besar dari Daud, bahkan tuan dari Daud, karena dia adalah Tuhan sendiri. Nah saudara, ini isi khotbah Petrus. Hampir separuh kalau saudara perhatikan isi khotbahnya, itu berisi kutipan dari Alkitab. Dia menunjukkan dari kitab suci tentang siapa Yesus. Dan yang kedua saudara, khotbah Petrus atau kesaksian Petrus adalah tentang Yesus. Saudara perhatikan, Petrus tidak bicara tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi dia bicara tentang apa yang dilakukan oleh Yesus bagi mereka. Dia berkhotbah tentang salib dan kebangkitan. Yesus Kristus mati di salib untuk pengampunan dosamu. Dan dia sudah bangkit. Saudara, itu adalah isi khotbah dia. Dan dia menutup khotbahnya ini dengan penegasan di ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus adalah bahasa Yunani dari Mesias. Maka Petrus menegaskan di hadapan orang Yahudi, Yesus yang kamu salibkan itu sudah bangkit, dia adalah Tuhanmu dan Kristusmu atau Mesiasmu, Raja dan Juru Selamatmu. Saudara, berita ini begitu berkuasa sekali. Dan Tuhan sangat memberkati. Sehingga di ayat 37 saudara, mereka yang mendengar itu sangat tersayat hatinya, terharu sekali. Dan mereka kemudian bertanya, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Di dalam khotbah itu Petrus mengatakan Yesus sudah datang kepadamu. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Allah yang melakukan semua itu. Tapi kamu menyalibkan dia dan Allah kemudian membangkitkan dia. Dan mereka kemudian berkata, kalau begitu sekarang apa yang harus kami lakukan? Maka Petrus memberikan undangan, bertobatlah. Dan hendaklah kamu memberi masing-masing dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, undangan untuk bertobat. Artinya berbalik dari dosamu, datang kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Mesiasmu, Raja dan Juru Selamatmu itu. Tetapi tidak berhenti di sana, dia menambahkan, dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, Petrus berkata dua hal ini yang harus dilakukan, bertobat dan memberi diri dibaptis. Maka dosamu akan diampuni dan karunia Roh Kudus diberikan bagimu. Saudara, apa maksudnya? Jelas saudara, Petrus tidak bermaksud mengatakan baptisan adalah syarat untuk diampuni dosa dan menerima keselamatan. Saudara, Petrus tidak mengatakan itu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ketika Petrus memberitakan Injil di rumah Cornelius, lalu kemudian orang-orang di situ percaya, diselamatkan, mereka menerima karunia Roh sebelum dibaptis.
Saudara, baptisan bukan syarat untuk keselamatan. Tetapi mengapa di sini Petrus menyebutkan dua hal ini? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan kamu akan menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Jawabannya saudara adalah karena di dalam perjanjian baru, pertobatan dan baptisan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita bertobat, percaya kepada Yesus, ekspresi pertamanya adalah kita memberi diri dibaptis. Betul, baptisan tidak menyelamatkan. Percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, mengakui dia sebagai juru selamat dan Tuhan, itu yang membawa kita kepada keselamatan. Tetapi dalam perjanjian baru ketika orang percaya, tak mungkin dia tidak dibaptis. Saudara, saya sangat suka dengan sebuah ilustrasi yang saya lupa dari siapa. Satu kali seorang pemuda datang kepada orang tua seorang gadis untuk melamar gadis itu. Dan lamarannya diterima. Dia senang sekali begitu. Kemudian orang tua gadis itu bilang begini, mari nanti kita buat pesta pernikahan yang meriah. Pemuda itu bilang, saya pikir gak usah. Yang penting kan esensinya menikah. Mengucapkan janji, menerima berkat. Tidak perlu pesta meriah. Orang tua gadis itu pikir betul juga. Lalu mereka bilang begini, kalau begitu pesta sederhana saja. Pemuda itu bilang, tidak usah. Gak perlu pesta sederhana juga. Yang penting esensinya menikah. Mengucapkan janji, menerima berkat. Orang tua gadis itu pikir oke, betul juga. Gak apa-apalah. Lalu mereka bilang begini, kalau begitu hanya upacara saja. Pemberkatan, kalian mengucapkan janji, tapi perlu ada tukar cincin tanda kesetiaan. Pemuda itu lagi-lagi bilang tidak perlu tukar cincin, mahal cincin. Yang penting esensinya menikah dan seterusnya. Nah saudara, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh orang tua gadis itu? Udah gak usah lah begitu ya. Cincin aja kagak mau begitu ya. Betul, esensinya adalah mengucapkan janji, diberkati Tuhan, esensinya menikah. Tapi bahkan simbol sederhana pun, cincin pun kamu tidak mau. Saudara, banyak teolog menggambarkan baptisan di dalam mengikuti Yesus adalah seperti cincin kawin di dalam pernikahan. Ketika kita dipersatukan dengan Kristus, esensinya memang adalah kita percaya, kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat, itu esensinya. Tapi baptisan adalah seperti cincinnya, tandanya. Nah saudara, di dalam amanat agung Yesus memberi perintah ketika ada orang percaya, baptislah mereka. Itu perintah Yesus. Bukan biarkan dia sampai dia mau dibaptis. No. Dan di sini Petrus mengundang bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis langsung. Jika kamu percaya, jika kamu bertobat, bukan kamu baptis kapan saja, tapi berilah dirimu langsung dibaptis. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah saudara, saya tidak ingin panjang lebar menjelaskan mengapa kita melakukan baptisan seperti yang hari ini kita lakukan. Tetapi saya perlu menjelaskan beberapa hal secara ringkas. Secara cepat saja saudara. Yang pertama, saudara, kita melakukan baptisan tadi dengan menuangkan air. Seringkali disebut orang baptisan percik. Tetapi saudara, sebagian gereja lain melakukan baptisan dengan cara selam. Nah saudara, mana yang benar? Jawabannya adalah keduanya benar. Saudara, Alkitab tidak menjelaskan dengan cara apa kita harus dibaptis. Kalau cara sangat penting, sehingga kalau caranya salah maka baptisannya tidak sah. Saya yakin Alkitab akan menjelaskan itu. Tapi tidak ada. Dan ada sebuah tulisan kuno, saudara, dari akhir abad ke-1 atau awal abad ke-2 yang disebut Didache. Ini sebuah dokumen tulisan kuno, judulnya Didache. Di dalamnya saudara ada kalimat seperti ini. Sekarang mengenai baptisan, baptislah sebagai berikut. Setelah kamu meninjau segala sesuatu, baptislah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam air yang mengalir. Apa maksudnya? Mungkin di sungai. Tetapi jika kamu tidak memiliki air yang mengalir, maka baptislah di dalam air yang lain. Dan jika kamu tidak dapat membaptis dalam air dingin, maka lakukan dalam air hangat. Tetapi jika kamu tidak memiliki keduanya, maka tuangkanlah air pada kepala 3 kali dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, dokumen ini berasal dari akhir abad pertama atau awal abad kedua. Sangat early sekali. Dan apa yang kita mengerti saudara dari tulisan dokumen ini? Saya tidak mau tafsirkan panjang lebar, tapi sederhana begini. Bahwa rupanya di akhir abad pertama atau abad kedua itu, baptisan dengan cara air dituangkan di kepala itu sudah sangat umum dilakukan. Tetapi penulis Didache berpendapat, ini bukan Alkitab saudara ya, ini penulis Didache berpendapat
Kalau bisa di air mengalir, kalau nggak bisa nggak apa-apa baptis dengan dituangkan air di kepala. Tetapi kalimat dia, ini bukan Alkitab, ini pendapat dia, tapi tulisan dia hanya memberitahu kita bahwa ternyata itu adalah sesuatu yang umum dilakukan gereja. Ada yang dilakukan dengan di air mengalir, ada yang dilakukan dengan selam, begitu, ada yang dilakukan dengan dituangkan air di kepala. Saya percaya banyak gereja mula-mula melakukan baptisan dengan cara selam. Tetapi saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan cara baptisan harus seperti apa. Dan sejarah gereja menunjukkan baik baptisan selam maupun tuang atau percik dilakukan oleh gereja. Hal kedua saudara yang perlu saya jelaskan mengapa kita melakukan baptisan anak. Ada gereja yang tidak melakukan baptisan anak walau menerimanya. Di sisi lain ada gereja yang betul-betul menganggap baptisan anak tidak sah dan harus dibaptis kembali. Saudara yang membawa anak untuk dibaptis sudah dijelaskan mengenai hal ini. Saudara yang hari ini menjadi members juga sudah melihat penjelasan saya mengenai hal ini. Tapi saya perlu menjelaskan sedikit lagi bagi saudara-saudara yang lain. Saudara, saya ingin mengatakan begini. Ada alasan yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa baptisan anak tidak diajarkan di dalam Alkitab. Saya ulangi saudara ya. Ada alasan sangat kuat mengatakan bahwa baptisan anak tidak diajarkan di dalam Alkitab. Tetapi juga ada alasan yang sangat kuat untuk mengatakan baptisan anak diajarkan di dalam Alkitab dan dilakukan oleh gereja mula-mula. Saudara, maka kita menerima saudara-saudara yang merasa tidak perlu membawa anaknya untuk dibaptiskan, tapi kita juga melihat ada alasan yang sangat kuat untuk kita melakukan itu. Saudara, perdebatan ini tidak akan pernah selesai. Betul saudara bahwa baptisan anak tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi itu tidak fair. Karena di perjanjian baru semua catatan tentang baptisan memang tentang orang Kristen generasi pertama. Dari belum percaya menjadi percaya minta untuk dibaptis. Bukan tentang generasi kedua, ketiga, anak-anak, cucu-cucu dari orang percaya. Maka dari sisi ini betul perjanjian baru memang tidak bicara soal baptisan anak. Tetapi di tengah situasi seperti itu ada petunjuk-petunjuk di sana sini bahwa anak-anak orang percaya generasi pertama itu pun mereka dibaptis. Salah satunya saudara adalah ayat di dalam bagian yang kita baca tadi. Di ayat 39, Petrus berkata, janji itu, janji pengampunan dosa, janji karunia Roh Kudus, janji itu adalah bagimu dan bagi anak-anakmu dan untuk orang-orang yang masih jauh yang akan dipanggil oleh Tuhan. Pertanyaannya saudara, mengapa dia tidak mengatakan janji itu adalah untukmu yang percaya dan untuk orang-orang yang masih jauh yang belum percaya? Mengapa dia harus sebut untukmu dan anak-anakmu, baru kemudian untuk orang yang jauh yang Tuhan akan panggil? Petunjuk lainnya saudara adalah di dalam 1 Korintus 7 ayat 14. Di sana Paulus berkata kalau suami istri salah satu tidak percaya, yang tidak percaya itu dikuduskan oleh pasangannya. Dan Paulus menambahkan anak-anakmu adalah anak-anak kudus. Bukan berarti otomatis anak-anak menerima keselamatan. Tapi itu berarti satu orang tua mereka yang percaya cukup membuat mereka berada di dalam lingkup anugerah. Mereka akan didoakan, mereka akan diajarkan firman Tuhan, mereka diberikan teladan iman, mereka disebut anak-anak kudus sekalipun belum percaya. Dan karena dari dulu orang Israel biasa memberikan sunat kepada anak mereka. Sebagai tanda itu adalah umat Allah. Mereka lahir di dalam keluarga Israel, umat Allah, maka diberikan tanda sunat. Nah, kalau baptisan, saudara, yang juga adalah tanda sebagai umat Allah, kalau baptisan itu tidak boleh diberikan kepada anak-anak, saya yakin para rasul akan dengan tegas melarang. Mereka akan berkata kepada orang-orang Yahudi, ini baptisan loh, beda sama sunat. Jangan kasih ke anak-anak seperti sunat, begitu. Tapi tidak ada larangan itu. Maka kita bisa mengasumsikan bahwa orang-orang Kristen Yahudi itu memberikan tanda baptisan ini juga kepada anak-anak mereka. Dan kalau saudara melihat ada 3 kasus baptisan di dalam perjanjian baru yang menyebutkan yang dibaptis adalah orang dewasa dan seisi rumahnya dibaptis. Sangat mungkin bukan hanya orang dewasa yang dibaptis tapi anggota keluarganya, seisi rumahnya, sangat mungkin anak-anak termasuk di dalamnya. Dan sekitar tahun 200 Masehi, baptisan anak adalah praktek yang sangat umum dilakukan oleh gereja. Pertanyaannya saudara, kalau para rasul dulu menentang baptisan anak, bagaimana mungkin kemudian orang melakukan baptisan anak tanpa ada yang protes? Tapi kita tidak menemukan sama sekali catatan pernah ada kontroversi protes karena gereja melakukan baptisan anak. Kalau pada waktu itu sangat early sekali sekitar tahun 200, di mana-mana sudah melakukan baptisan anak.
Pertanyaan kita adalah ketika gereja mulai melakukan itu, kenapa tidak pernah ada perdebatan besar sekali? Rasul tidak pernah ajarkan itu, kenapa kalian melakukan? Misalnya begitu. Tidak ada sama sekali. Artinya dari dulu pun itu dilakukan, dari sejak zaman para rasul mungkin. Dan yang terakhir, baptisan adalah tindakan Allah. Dan bukan tindakan kita. Saudara, pada waktu bicara tentang baptisan, banyak orang Kristen melihat dasarnya di amanat agung. Pergi, jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka dan seterusnya. Tapi bapak-bapak gereja awal, mereka justru mendasarkan baptisan bukan pada amanat agung, tapi pada peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yesus jelas dibaptis bukan karena dia mengaku percaya atau bertobat. Bukan. Tapi dia menyamakan diri dengan manusia. Maka apa yang terjadi pada waktu Yesus dibaptis adalah contoh apa yang juga terjadi pada waktu kita dibaptis. Pada waktu Yesus dibaptis dikatakan langit terbuka. Kasih karunia Allah dicurahkan. Allah Roh Kudus turun seperti burung merpati, mengurapi Yesus untuk pelayanannya, dan ada suara pengesahan dari sorga. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itulah baptisan. Saudara, baptisan menyatakan, memproklamasikan siapa kita. Baptisan adalah sesuatu yang Allah lakukan kepada kita. Jika kita sungguh-sungguh percaya, melalui baptisan Allah mengklaim, engkau anakku, aku mengasihimu. Dan dia mencurahkan kasih karunia-Nya. Bagaimana kalau yang dibaptis ternyata tidak sungguh-sungguh percaya? Allah tetap mencurahkan kasih karunia-Nya dengan melingkupi orang itu dengan banyak anugerah. Tapi kalau dia tetap tidak percaya, satu kali dia akan kehilangan semuanya. Pada waktu seorang menerima baptisan anak, yang Tuhan lakukan juga mengklaim, engkau lahir dalam keluarga anak-anakku, maka engkau juga anakku, aku mengasihimu. Dan kasih karunia dicurahkan kepadanya. Tapi kalau dia tidak percaya secara pribadi sampai akhirnya, setelah Allah mencurahkan kasih karunia-Nya dengan melingkupi dia dengan banyak anugerah, satu kali dia juga akan kehilangan semuanya. Saudara, baptisan adalah konfirmasi yang diberikan Allah kepada kita yang sungguh-sungguh percaya, engkau anakku, aku mengasihimu. Maka yang perlu kita lakukan seumur hidup adalah mengingat siapa kita, apa yang Allah lakukan kepada kita pada waktu baptisan. William Willimon, seorang profesor teologi, dia bercerita, pada waktu dia remaja, hari Jumat malam atau Sabtu malam, waktu dia mau pergi pesta dengan teman-temannya, mamanya selalu sambil mengantar dia akan berkata begini, don't forget who you are, begitu. Dia tahu maksudnya, mamanya bukan takut dia amnesia, begitu tiba-tiba lupa dia siapa, bukan. Tapi mamanya sedang berpesan bahwa di tengah pesta, di tengah berbagai macam orang, jangan sampai kamu lupa imanmu, jangan sampai kamu lupa semua didikan di dalam keluargamu. Don't forget who you are. Nah, saudara, Alkitab memberikan kisah yang mirip, bukan? Satu kali ada seorang anak berkata kepada ayahnya, berikan kepadaku warisan dan aku akan pergi. Anak itu pergi ke negeri yang jauh, foya-foya, jatuh miskin, sampai hidup di kandang babi. Tapi satu kali Yesus berkata, anak itu berhenti dan sadar, apa yang aku lakukan di sini? Aku kelaparan, aku bahkan hidup seperti babi, padahal aku punya bapak, aku punya rumah. Anak itu ingat siapa dirinya. Dan dia mulai berjalan pulang. Dan pada waktu bapaknya bertemu dengan dia, bapaknya tidak melakukan upacara pengangkatan anak ulang, tidak. Dari dulu dia anak bapaknya. Waktu dia pergi sampai dia hidup seperti babi, dia tetap anak bapaknya. Maka yang perlu dia lakukan adalah hanya ingat siapa dia. Pulang. Dan bapaknya menerimanya lagi. Don't forget who you are. Saudara, di tengah-tengah hidup kita bisa lupa siapa kita dan milik siapa kita. Tetapi baptisan kita mengingatkan kita. Saya anak Tuhan, saya dikasihi Tuhan. Martin Luther ketika dia bergumul berat, dikatakan kadang-kadang dia memegang dahinya. Dan dia berkata kepada diri sendiri, Martin, tenang, engkau sudah dibaptis. Seringkali saudara kita perlu melakukan yang sama. Pegang kepala kita, ingat air yang mengalir di situ waktu kita dibaptis. Dan ingat siapa kita, anak Tuhan, dikasihi Tuhan. Don't forget who you are. Maka baik keadaan baik tidak ataupun tidak baik, walaupun kita hidup sebagai anak raja maupun hidup seperti di kandang babi. Kalau kita tanya ke Tuhan siapa saya, jawaban Tuhan selalu sama. Seperti pada waktu kita dibaptis. Engkau anakku, aku mengasihimu. Saudara, mari kita teduh, ada 2 reflection questions bagi kita. Yang pertama,
Saudara sudahkah bertobat dan dibaptis? Sudahkah saudara bertobat dan dibaptis? Kalau belum, apa yang kau tunggu? Dan yang kedua, bagi yang sudah dibaptis, ambil waktu ingat akan baptisanmu dan bersyukur. Masing-masing berdoa, ambil waktu sejenak. Saudara sudahkah bertobat dan dibaptis? Yesus mati bagimu, bagi pengampunan dosamu, bagi keselamatanmu. Dan dia bangkit menunjukkan bahwa dia sudah menang atas maut. Maukah engkau menerimanya dan dibaptis? Dan bagi saudara yang sudah dibaptis, ingat lagi akan baptisanmu. Engkau sudah dibaptis. Engkau anak Tuhan. Tuhan mengasihimu. Bersyukurlah untuk itu. Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh kami baca dan renungkan ini. Terima kasih untuk panggilan-Mu, untuk kami percaya, bertobat, dan diteguhkan oleh-Mu melalui baptisan. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu. Kami mengaku kami lemah, kami akan seringkali jatuh ke dalam dosa. Kami seringkali berbuat hal-hal yang mendukakan diri-Mu. Tapi biarlah kami ingat ya Tuhan, dalam keadaan apapun, kami tidak pernah berubah. Kami tetap anak-Mu. Dan Kau tidak pernah mengubah itu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu terus menguatkan dan menopang hidup kami. Sampai kami berjumpa dengan-Mu di dalam kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.